Shalom, saudara-saudara. Apa spesialnya kenaikan Yesus Kristus? Mari kita lihat dulu video ini. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Apa spesialnya kenaikan Kristus? Saudara, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, atau yang juga biasa disebut oleh saudara-saudara kita Mi'raj Isa Al-Masih, ini dicatat dalam Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kisah ini juga dicatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kenaikan Isa Al-Masih atau Mi'raj Isa Al-Masih, saudara-saudara, sangat penting bagi kita. Sangat spesial bagi kita. Mengapa? Pertama, kenaikan adalah peristiwa keajaiban. Peristiwa kenaikan Yesus merupakan perkara ajaib. Ilmu fisika mengajarkan tentang gravitasi, gaya tarik-menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Hukum gravitasi Newton misalnya ya, mengajarkan bahwa gaya gravitasi bumi akan menarik semua yang memiliki massa. Pasti akan jatuh ke bumi. Sebuah benda selalu akan jatuh ke bumi karena memiliki berat massa. Nah, Yesus Kristus ini mengatasi gravitasi tadi ya. Ia adalah sang pencipta yang berkuasa atas bumi dan seluruh ciptaan. Hukum Allah, hukum alam, ya, gravitasi takluk pada Kristus. Yang kedua, kenaikan ini mempersiapkan tempat tinggal yang abadi di sorga. Ia sudah mengatakan kepada muridnya, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Ini suatu jaminan bagi setiap orang percaya bahwa ia sudah punya tempat tinggal di surga, tempat tinggal yang abadi. Saudara-saudara, orang Kristen tidak lagi meragukan akan kemana dia setelah mati. Ia sudah tahu bahwa ia sudah punya tempat tinggal, sudah ada jaminan yang pasti. Yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus supaya Roh Kudus dicurahkan. Parakletos atau penolong atau penghibur dicurahkan bagi orang percaya. Parakletos ini menolong, menghibur, menasehati, menjadi konselor, juga menjadi advokat atau pengacara atau pembela dalam menjalani kehidupan orang-orang beriman. Ia menyertai sampai selama-lamanya. Ia menyertai sampai kita mati, masuk ke dalam kuburan, sampai ke rumah Bapa di sorga. Saudara-saudara, dan yang keempat, kenaikan Yesus Kristus supaya ia bisa datang kembali untuk menghakimi bumi, dunia setelah istrinya, dan juga untuk membawa orang percaya kembali ke sorga. Dan yang kelima, kenaikan Yesus Kristus adalah untuk memberi kesempatan bagi para murid menjadi saksinya. Saksi iman. Saudara dan saya
juga adalah murid-murid Yesus, para saksi iman. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kita menjadi saksi dalam pengertian iman Kristen. Saksi adalah orang yang berani memberi kesaksian tentang imannya sampai rela mati. Para rasul dan orang beriman menyampaikan kesaksian imannya tentang Yesus Kristus. Orang yang mati setia dalam imannya disebut martus atau martir. Kenaikan Kristus menjadi kesempatan bagi kita menjadi martir sampai Kristus datang kembali. Ibadah kenaikan Yesus Kristus adalah bagian kesaksian gereja Tuhan. Setialah menjadi saksi melalui ibadah dan karya hidup kita sehari-hari dengan ceria. Surga telah menanti saudara dan saya. Amin.